pada kesempatan kali ini aku Frela Putri dan partner aku. Kenalin, aku Rara Tasyalana Harahap. Di sini kita akan melakukan podcast dengan judul Life Underground, peranan organisme penyubur tanah sebagai komponen teknologi pertanian. Betul banget, Cek. Nah, tapi tentu aja kita nggak berdua aja nih, Cek. Kita bakalan ada narasumber-narasumber yang seru banget dan yang pasti bakal nambah ilmu buat kita semua nih, Cek. Tapi Cek, sebelum itu aku mau ngebahas dulu deh tentang organisme penyubur tanah ini. Nah, organisme penyubur tanah itu ada yang makroorganisme dan ada yang mikroorganisme, betul nggak Cek? Nah, betul nih. Tapi mungkin sebelum lebih lanjut lagi, kita perkenalan dulu nih, Cek, sama Akang narasumbernya. Mungkin boleh dikenalin dulu nih. Boleh nih. Nah, narasumber kita kali ini ada Kang Evan. Halo. Ada Cek Rizka. Halo. Dan yang terakhir ada Cek Tiara. Halo, salam kenal sih. Salam kenal juga Kang Cek. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita mulai aja podcast sesuai topik dan judul kita, yaitu kehidupan di bawah tanah. Nah, ngomong-ngomong kehidupan di bawah tanah, tadi yang udah dijelaskan juga ada makroorganisme dan juga mikroorganisme. Nah, mungkin aku mau nanya nih, jadi apa sih yang dimaksud dengan mikroorganisme dan contohnya itu apa aja sih, Kang? Oke, jadi mikroorganisme adalah organisme kasat mata atau mikroskopis yang hidup di tanah. Mikroorganisme tanah ini menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi kesuburan tanah. Mikroorganisme tanah sendiri dapat digolongkan menjadi bakteri, cendawan atau fungi, actinomyces, alga, dan protozoa. Oke, berarti tadi mikroorganisme itu organisme makroskopis, berarti cuma bisa dilihat melalui mikroskop ya, Kang? Ya. Nah, untuk peranan mikroorganisme sebagai penyubur tanah dan meningkatkan produksi pertanian itu apa aja sih? Oke, jadi sebagian besar mikroorganisme tanah itu berperan penting dalam bidang pertanian loh. Misalnya sebagai dekomposer atau pengurai bahan organik yang dapat meningkatkan kesuburan tanah, lalu sebagai agen biokontrol alami yang dapat meningkatkan dapat menghambat pertumbuhan dan penyebaran patogen, sebagai fiksasi nitrogen, sebagai pelarut fosfat, dan juga dapat membantu penyerapan unsur hara tanaman sehingga dapat merangsang pertumbuhan tanaman yang dimana nantinya akan meningkatkan produktivitas pertanian. Gitu. Oh, berarti peranannya banyak juga ya, Cak? Ya. Kalau untuk contohnya sendiri itu apa aja? Baik, aku akan menyebutkan beberapa contohnya dari golongan bakteri, seperti Rhizobium, yang berperan sebagai fiksasi nitrogen dalam akar tanaman kacang-kacangan. Ada Pseudomonas fluorescens yang berperan sebagai pelarut fosfat. Kemudian ada juga Bacillus subtilis yang berperan sebagai biofertilizer yang menyuburkan tanah, biodekomposer, dan juga sebagai bioprotektan yang melindungi tanaman. Kemudian ada juga beberapa bakteri dari genus Pseudomonas dan Bacillus yang berperan sebagai bioremediasi yang membersihkan lahan tercemar. Ada juga dari golongan fungi atau cendawan seperti Basidiomycetes yang berperan sebagai pembentuk humus. Ada juga Aspergillus dan Penicillium yang berperan sebagai dekomposer. Dan ada juga Trichoderma yang berperan sebagai biokontrol untuk hama penyakit tanaman. Biasanya mikroorganisme ini sudah banyak dijual di pasaran atau secara komersial, baik dalam bentuk padat maupun cair, yang biasanya digunakan baik dikocorkan ke dalam tanah ataupun disemprotkan. Jadi begitu ya, Kang. Mungkin dari yang tadi udah dijelaskan nih, banyak banget kan contoh dan peranan dari mikroorganisme ini. Nah, tapi di balik manfaat dan peranan yang tadi sudah disebutkan tuh, ada nggak sih tantangannya sendiri gitu dari mikroorganisme tersebut, dan juga ada nggak sih faktor yang mempengaruhi dalam pemanfaatan mikroorganisme sebagai penyubur tanah? Tentu ada dong, Cek. Sebelum aku bahas tantangannya, aku bakal bahas dulu faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap pemanfaatan mikroba dalam menyuburkan tanah. Yang pertama tuh jenis mikrobanya itu sendiri, karena mikroba tuh mempunyai peran dan fungsi yang berbeda dalam tanah. Nah, dengan kita memilih mikroba yang tepat, kita akan lebih efektif memanfaatkan mikroba tersebut dalam penyuburan tanah. Selanjutnya tuh komposisi tanahnya, karena beberapa mikroba hanya cocok atau hanya dapat hidup pada kondisi tanah tertentu.
Nah, untuk tantangannya, yang pertama tuh keberhasilannya yang tidak konsisten karena efektivitas mikroorganisme sebagai penyubur tanah itu tergantung pada faktor-faktor yang sudah saya sebutkan tadi. Selanjutnya, untuk menjaga keberlanjutan peningkatan mikroorganisme, perlu memperhatikan faktor-faktor seperti kesesuaian lingkungan, ketersediaan dan keberlanjutan sumber daya mikroba tersebut, serta dampak jangka panjangnya terhadap ekosistem gitu, Ce. Oke, menarik. Berarti selain banyak keuntungan, ternyata tantangannya juga banyak ya, Cak? Iya. Nah, hal ini membuktikan kalau semua hal itu nggak bisa berjalan mulus, betul nggak, Cak? Nah, betul banget nih. Dan mungkin udah banyak banget yang kita dapetin tentang mikroorganisme nih. Nah, sekarang kita beralih aja kali aja ke topik makroorganisme. Boleh tuh, Cak. Tapi membahas mengenai makroorganisme, narasumbernya beda ya, Cak? Wih, iya nih. Jadi narasumbernya beda dan mungkin kita perkenalan dulu kali ya dengan narasumbernya. Ada Kang Randi, Halo, salam kenal semuanya. ada Kang Ridwan, Halo. dan juga ada Cijihan. Halo. Nah, ngomong-ngomong tentang makroorganisme nih Kang Ce, dan mungkin aku penasaran nih. Jadi apa sih yang dimaksud dengan makroorganisme dan cara kerja mereka tuh dalam menyuburkan tanah tuh gimana sih Kang? Nah, jadi makroorganisme penyubur tanah itu adalah organisme yang berukuran besar dan dapat dilihat dengan mata telanjang atau makroskopis. Nah, contohnya seperti cacing tanah, rayap tanah, laba-laba, semut, dan serangga lainnya. Nah, mereka ini dapat meningkatkan kesuburan tanah karena mereka memiliki peran sebagai pengurai sisa-sisa bahan organik tanah yang menjadi bahan yang lebih kecil seperti humus melalui proses dekomposisi. Nah, mereka juga dapat meningkatkan pergerakan unsur hara tanah dari lapisan bawah tanah ke permukaan tanah. Nah, makroorganisme tanah juga dapat membentuk agregat tanah, membentuk struktur tanah yang berporus, dan meningkatkan kemampuan tanah dalam menyimpan dan menyerap air dan nutrisi dengan aktivitas mereka seperti seperti pengadukan, kemudian penggalian atau membuat lubang-lubang vertikal yang dilakukan oleh cacing tanah, laba-laba, dan rayap. Gitu, Ce. Nah, tadi Kang Randi udah ngejelasin tentang makroorganisme itu apa aja. Nah, tadi aku juga dengar kalau makroorganisme itu memperbaiki struktur tanah, betul nggak, Kang? Betul, Ce. Nah, cara makroorganisme memperbaiki struktur tanah itu gimana sih, Kang? Aku bantu jawab ya, Ce. Jadi salah satu cara yang dilakukan oleh mikroorganisme untuk memperbaiki struktur tanah adalah dengan membuat pori udara dan pori air. Hal ini terjadi karena mereka itu melakukan penggalian dan mengaduk tanah untuk mencari makanan atau tempat tinggal. Aktivitas ini akan membantu meningkatkan sirkulasi udara dan air di dalam tanah sehingga dapat membantu bagi tanaman untuk menyerap nutrisi dalam tanah. Selain membentuk pori-pori dalam tanah, mikroorganisme penyubur tanah juga membantu pembentukan agregat tanah. Agregat tanah terbentuk dari partikel-partikel tanah yang saling menempel dan membentuk struktur yang kokoh. Oh, jadi caranya itu dengan membentuk pori-pori udara dan juga air ya Kang? Nah, iya, Ce, betul. Nah, mungkin untuk selanjutnya nih, aku mau nanya. Jadi, makroorganisme penyubur tanah tuh jenis-jenisnya itu apa aja sih dan ditemukan di mana aja biasanya? Oke, di sini aku mau jawab ya, Ce. Jadi makroorganisme yang ada di dalam tanah itu, contohnya itu ada cacing tanah, kemudian ada rayap tanah, lalu ada siput tanah, dan juga laba-laba tanah. Kalau cacing tanah itu biasanya ditemukan di tempat yang lembab, dan juga kaya akan unsur organik, seperti tumpukan kompos dan juga rerumputan. Sedangkan rayap itu biasanya ditemukan di lubang di dalam tanah yang mereka buat sendiri, atau juga bisa di kayu yang sudah busuk dan juga batang tanaman yang sudah mati. Kalau siput tanah itu biasanya ditemukan di permukaan tanah atau lapisan atas tanah seperti dedaunan atau sampah tanaman. Yang terakhir itu ada laba-laba tanah, biasanya itu ditemukan di jaring laba-laba yang mereka buat sendiri atau di antara serasah dan tumbuhan di atas tanah. Kurang lebih itu sih, Ce.
Nah, ternyata banyak juga ya jenis-jenis makroorganisme ini dan tempat makroorganisme ini tinggal juga beda-beda ya. Wah, nggak kerasa nih kita udah ada di penghujung acara. Kita udah banyak banget ngobrol-ngobrol tentang organisme yang ada di bawah tanah. Dan pasti banyak banget ilmu yang kita dapetin dari Akang Ece-nya narasumber tadi nih. Iya betul banget, Ce. Tapi sebelum itu aku mau ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya untuk narasumber kita yang udah keren-keren banget hari ini. Ya, mungkin sekian podcast yang bisa kami sampaikan. Aku Vela Putri. Dan aku Natasha Alana Harahap. Sekian kami izin mengundurkan diri dan mengucapkan Terima kasih. Bye.